Halo semuanya, selamat pagi. Kalau kata pepatah itu, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, biar sayang, kami mau perkenalkan diri kami dulu nih. Teknologi computer vision yang merupakan cabang dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence berkembang sangat cepat. Dengan memanfaatkan komputer, dapat dibuat sangat banyak produk-produk berbasiskan teknologi. Salah satunya yaitu teknologi augmented reality. Augmented reality memberikan realitas tambahan terhadap objek nyata yang memiliki realitas terbatas dengan cara menampilkan informasi tambahan pada smartphone saat objek nyata berhasil dideteksi oleh aplikasi augmented reality. Halo semuanya, kalian udah pada tahu belum sih apa itu augmented reality? Jadi, augmented reality atau AR adalah suatu teknologi yang menambahkan suatu informasi maya tentang sebuah objek atau sebuah benda dalam lingkungan nyata. Nah, selain itu juga augmented reality dapat diaplikasikan dalam semua indera manusia. Bisa ditambahkan juga informasi berupa penglihatan, pendengaran, penciuman, dan sentuhan. Kalian tahu gak sih gimana sejarah adanya augmented reality? Nah, jadi sejarah adanya augmented reality yaitu pada tahun 1957, Morton Helling membangun sebuah mesin yang bernama Sensorama dengan menggunakan elemen augmented reality. Pada tahun 1966, Profesor Ivan Sutherland menemukan salah satu perangkat paling penting yang digunakan baik dalam AR bernama Head Mounted Display atau HMD. Pada saat yang bersamaan, di tahun 1992, L.B. Rosenberg menciptakan apa yang dikenal sebagai sistem AR pertama yang dapat berfungsi untuk Angkatan Udara Amerika Serikat yang dikenal sebagai Virtual Fixed Turret. Di tahun 2000, Bruce Thomas dan timnya Wearable Computer Lab di University of South Australia mendemonstrasikan outdoor mobile augmented reality dengan nama Arquake. Arquake adalah game Quake yang menggunakan lingkungan dunia nyata. Tahun 2008, AR dapat digunakan pada ponsel pintar. Tujuan utama dari AR adalah untuk menciptakan dunia baru dengan menggabungkan dunia nyata dengan dunia virtual, dan seakan-akan kita bisa berinteraksi langsung dengan dunia virtual. Media pembelajaran adalah alat, sarana, atau perangkat yang berfungsi sebagai penghubung perantara saluran dalam berkomunikasi antara komunikator dan komunikan untuk menyelesaikan masalah dalam pembelajaran. Ya, pembelajaran dengan AR sangat bermanfaat dalam metode belajar serta minat karena AR sendiri memiliki aspek-aspek hiburan yang dapat meningkatkan minat peserta didik dalam belajar, bermain, dan memproyeksikannya secara nyata dalam teknologi AR ini. Buku tulis dan alat-alat bantu belajar lainnya yang diberi sebuah marker yang jika kita pindahi dengan AR, maka kita akan menghasilkan informasi-informasi tambahan kepada murid-murid yang ditampilkan dalam bentuk multimedia. Dengan adanya AR, maka murid-murid akan mengetahui simulasi yang diciptakan oleh komputer akan sejarah-sejarah penting, bagian dan organ dari tubuh manusia, bentuk-bentuk bangun ruang, atau geometri secara lebih mendalam. Halo teman-teman semua, kali ini aku akan menjelaskan cara menggunakan aplikasi Arlopa. Nah, di sini sudah muncul aplikasi yang namanya Arlopa. Bisa kalian download di Play Store. Setelah kalian sudah download, lalu kita buka aplikasinya ya. Aplikasi ini membutuhkan internet, jadi dia harus ada internet gitu.
nggak boleh kayak misalkan dia menyediakan offline tapi harus dalam keadaan online. Nah, di sini kita udah muncul nih menu-menu apa sih yang bakal kita pelajari. Ada education, dinosaurs, art, entertainment, animals, dan yang lain-lainnya. Di sini banyak banget bisa kita pelajari. Tapi kita pilih satu menu aja ya. Di sini kita pilih education. Nah, setelah milih education, di sini ada subbab menunya. Kita milih microscopic collection. Nah, di sini langsung muncul nih materi yang bakal kita bawain itu apa. Di sini kan ada mungkin untuk kelas 10 atau kelas 11 atau kelas 12 ini materi biologi ya tentang virus. Nah, kita akan mempelajari tentang bakteriofag virus. Nah, sebelum kita kayak melihat langsung si jenis gambarnya ini, di sini ada sedikit penjelasan ya, bisa kalian baca juga. Nah, untuk langkah selanjutnya kita klik view untuk melihat langsung wujud aslinya seperti apa. Nah, di sini ada proses, nanti bakal langsung muncul di gambarnya. Nah, sini kita bisa langsung memperbesar ukuran gambarnya, mau di sebelah kanan, depan, kiri gitu kan. Ini tuh kita bisa kayak bener-bener lihat wujudnya langsung dari dekat. Nah, selain itu juga kelebihan dari aplikasi ini, di sini kita bakal melihat bagian-bagian dari struktur virus. Kita lihat dari atas ya. Di sini akan muncul menu-menunya. Nah, capsid head di sini muncul. Lalu dari samping akan muncul juga. Jadi bagian-bagiannya itu akan muncul secara jelas. Ini misalkan yang tengah ini tuh apa namanya gitu kan. Jadi kita selain kita mempelajari langsung dilihat di dunia handphone, tapi kita juga bisa langsung melihat bagian-bagiannya. Di sini ada nama-namanya. Lalu oh ternyata bentuknya seperti ini gitu kan. Tuh di sini kita bakal sini muncul struktur-strukturnya. Kita bisa memperkecil atau memperbesar. Jadi gitu penjelasan dari aplikasi Arlopa. Banyak sekali menu-menu yang lain yang bisa kalian nikmati dan banyak sekali juga bisa menjadi media pembelajaran. Halo teman-teman, di sini aku mau ngejelasin tentang Google Translate versi augmented reality dalam media pembelajaran menerjemahkan bahasa. Yang pertama, kita harus menginstal dulu aplikasi Google Translate-nya. Kemudian kita buka aplikasinya. Nah, setelah aplikasi terbuka, kalian bisa menekan tombol kamera untuk mulai menerjemahkan. Nah, seperti ini. Ada beberapa banyak opsi dalam menerjemahkan. Yang pertama yaitu instan, yang kedua scan, dan yang ketiga import. Kita akan menggunakan dulu dengan cara instan. Kalau kita menggunakan instan, kita bisa secara real time menerjemahkan teks apapun yang terdeteksi oleh kamera langsung pada layar. Contohnya seperti ini ya. Nah, tadinya kan menggunakan bahasa Inggris, jadi kita translate menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian kita menggunakan scan. Aplikasi akan memindai dokumen untuk mendeteksi tulisan. Jadi kita pencet dulu. Kemudian kalian bisa memilih sebagian atau keseluruhan teks untuk diterjemahkan. Bedanya dengan pilihan instan yaitu kalian bisa melakukan select pada hasil terjemahan untuk kemudian dikopas atau diedit. Yang terakhir yaitu menggunakan menu import. Nah, kalau menggunakan menu import, kita masuk ke galeri dulu, terus kita pilih gambar yang akan kita
teksnya yang akan kita terjemahkan, lalu akan muncul kotak-kotak kecil di sekitar teks. Kemudian kalian bisa menandai bagian tulisan mana saja yang mau diterjemahkan dengan sentuhan jari. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, kita sentuh. Terus, kalau sudah selesai menandai tulisan, silahkan tap pada tanda panah yang ditunjukkan di atas. Nah, yang ini ya. Kalian akan dibawa pada halaman antarmuka Google Translate dengan tulisan awal yang berada di atas dan hasil terjemahan berada di bawah. Nah, ini tadi yang kita sentuh, yang mau kita terjemahkan. Nah, yang ini yaitu terjemahan dari yang tadi kita sentuh. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Halo teman-teman, di sini aku akan menjelaskan salah satu fitur kuis yang ada di Instagram. Pertama, kalian buka Instagram kalian, atau yang belum download Instagram, silakan buka di Google Play Store. Lalu, setelah di-download, klik buka. Dan geser ke kiri untuk menu kamera. Lalu kalian bisa geser ke kanan untuk mencari kuis yang kalian mau. Ketik kuis dan pilih salah satu kuis yang akan kalian coba. Nah, lalu kalian boleh menyimpan klik ini, atau kalian bisa klik coba. Setelah itu, ada berapa provinsi di Indonesia? 34. Setelah itu, kalian bisa menjawab semua pertanyaan yang ada di kuis itu dengan jawaban yang kalian tahu. Pertama, kita pastikan sudah mendownload aplikasi Deparnya. Kedua, setelah di-download, bukalah aplikasi tersebut dan akan langsung muncul kamera beserta menu animasi yang akan dipilih. Pilihlah animasi sesuai yang diinginkan dengan menggeser ke kanan atau ke kiri. Dan di sini juga banyak pilihan animasi yang kalian mau. Setelah memilih animasi akan langsung muncul dengan bertuliskan tab. Lalu klik tab dan akan langsung muncul animasi yang kita inginkan. Nah, di sini kan sudah. Jadi kita tinggal memainkannya. Sekian, terima kasih. Pertama-tama pastikan sudah mendownload APK Assembler Edu. Lalu kita masuk ke dalam APK Assembler Edu. Di sini sudah tersedia berbagai macam topik yang akan kita pelajari. Jadi kita bisa memilih topik yang kita inginkan. Sebagai contohnya bahasa Inggris terlebih dahulu. Nah, selain ada fitur topik dan fitur kelas, kita juga bisa membuat proyek sendiri, ada di menu kamu ya. Nah, kita klik plus, kemudian klik editor sederhana, klik blank project, tunggu beberapa saat.
klik plus lagi. Nah, di sini sudah langsung menyediakan 3D object, teks, kemudian gambar kalau mau pakai gambar, terus videonya juga bisa dari YouTube, dari Google, atau dari kita sendiri. Kemudian ada notes. Nah, di sini kita klik 3D object. Setelah itu kita bisa milih nih di sini mau menampilkan apa. Contohnya space ya. Kita contoh mau nampilin bumi. Kemudian kita klik nih biar muncul. Nah, kita perkecil, klik lagi. Nah, buminya muncul. Setelah itu kita klik plus lagi. Mau menambahkan teks boleh atau mau menambahkan objek lain juga bisa. Kita coba buat menambahkan teks. Di mana ya? Misalnya di bagian mana gitu. Bumi bagian apa di sini? Hello world. Bisa bisa ditampilkan gitu. Bisa kita bisa nyantumin nama-nama benuanya, nama-nama negara-negaranya menggunakan teks. Atau kalau kita mau pakai gambar juga bisa. Nah, gambarnya bisa apa aja. Ada yang udah disediain atau di galeri kita. Misalnya yang udah disediain. Kita klik gini aja deh planet. Nanti akan muncul di sini. Nah, seperti ini. Dihapus juga bisa. Kemudian video juga bisa dan note bisa kita tambahkan. Setelah misalnya udah jadi, kemudian kita klik nih yang tanda biru panah ke atas. Udah. Kemudian bisa kita kasih namanya misalnya bumi. Oke. Setelah itu kita klik exit. Udah di save ya. Nah, setelah exit project, kita bisa klik lagi proyek yang telah kita buat tadi. Lihat. Setelah itu kita klik di samping tanda biru kubus ini, kita klik oke. Kemudian klik lagi nih objeknya. Nah, bakalan muncul. Jadi deh.